Ada untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara guru mengkondisikan siswa di kelas? Kalau misalnya pagi, contoh pagi hari kita bawa mereka untuk fokusnya biar mereka bisa fokus belajar dulu. Menarik perhatian mereka dengan tidak memberikan waktu juga untuk misalnya karena anak-anak kelas 1 masih bayi kan. Nah, kalau belajar itu ya sebenarnya akhirnya mereka ke sana kemari. Jadi kita harus membuat pembelajaran yang lebih menarik. Dan selanjutnya, kalau seandainya ada konflik di kelas, bagaimana ibu menanganinya konflik? Saya panggil satu-satu biasanya. Saya tanyakan satu-satu gitu. Yang mereka konflikkan atau apa yang terjadi itu benar apa enggak. Lalu kita nasihati, kita berikan masukan dan nasihat. Selanjutnya Bu, pertanyaannya bagaimana cara guru menulis di papan tulis? Dari kanan ke dari kiri ke kalau dari sini dulu apa kayak gitu dari kiri ke kanan deh kalau karena posisinya papan tulis kan kayak gini dari kiri ke kanan. Berarti tata duduknya memang udah lagi kayak gini lah Bu? Lewat? Oh enggak, saya berubah terus jadi sesuai dengan kondisi siswa. Jadi kalau misalnya kondisinya kurang kondusif atau mereka udah dalam sebulan itu atau sebulan 2 bulan, saya nggak bisa menentukan waktunya, tapi saya selalu mengubah. Mengubah statusnya. Ya, jadi nggak harus baku selalu duduknya seperti ini enggak. Sesuai yang saya butuhkan gitu. Berarti tempat duduknya setiap hari berubah? Nggak setiap hari. Ada waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan kelas. Misalnya mereka kan butuh diskusi biasanya di di luar seperti apa tempat ini. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana cara guru menata hasil karya sastra? Menata hasil karya sastra kalau kemarin tuh belum saya buat portfolionya sih bentuknya mereka kembali ini. Tapi rencana saya kedepannya nanti akan saya akan menjadi hasil jadi untuk mewakili mungkin satu dompet akan diambil sampel untuk jadi contoh. Di sebelah situ masa. Oh, letaknya ruangannya. Iya, di tempat yang kosong dari tempat yang kosong dulu karena teknik dari ruangan. Kalau untuk fasilitasnya itu apa aja fasilitasnya? Papan tulis oke. Terus alat tulis ada, tapi kalau yang di sini yang ada itu masih jadwal karena saya baru menggantikan guru, salah satu guru yang pensiun. Nah, jadi untuk kelengkapan kelas dulu. Yang ada cuma ini absen harian, bank data siswa, juga ada beberapa madi. Kipas angin nggak ada emang loh? Nggak ada, belum ada. Kursi meja lumayan lengkap. Dan untuk fasilitas kursi meja oke saja. Untuk ini belum. Kalau pelajaran matematika itu juga yang ajar? Iya. Itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, metode apa yang saja biasanya Ibu gunakan dalam mengajarkan matematika di kelas? Diskusi selama Dua itu aja Bu. Tanya jawab nggak ada. Tanya jawab ada mas. Masih selalu menggunakan. Selanjutnya, Kalau pendekatan pembelajaran apa dan bagaimana Ibu lakukan agar peserta didik mudah memahami pelajaran matematika di kelas yang diajar? Pendekatannya ini dia
apalagi ya? Menjelaskan. Langsung diberi tugas ini enggak. Dikasih tugas, terus baru mereka membaca dulu sendiri, melihat sendiri dulu, Mengamati dulu. mengamati. Terus saya yang mengarahkan, saya yang mengarahkan. Kelas satu masih saya yang baca soal, karena mereka kan belum semua bisa baca. Ya. Oh, mau bagian yang seperti itu. Iya. Ada orangnya ya. Dari selisih kelas itu hanya hampir 60% yang bisa, 40% yang bisa. Belum bisa sekali. Ada yang baca lancar, ada yang ngeja, dan ada yang beberapa 40% itu ada yang bisa. Pertanyaan selanjutnya Bu, materi yang